وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. أوصيني وإياكم بتقوى الله. أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, pertama-tama kita sudah sepantasnya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah telah melimpahkan segala nikmatnya, karunia-Nya, inayahnya, hidayahnya, memberikan nikmat kepada kita semuanya yang tidak bisa dihitung berapa jumlah banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya baik kita sadari atau tidak, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang beriman adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur yang sebaik-baiknya adalah dengan kita mempergunakan apapun itu nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat rizki, nikmat yang lainnya materi ataupun non materi, kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kita menjalankan ibadah, perintah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian sebagai bentuk wujud syukur dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita selalu dan selalu terus kita wujudkan dalam upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa dan iman inilah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menjadi satunya ukuran hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi tolak ukur kita sebagai manusia. Mulia atau tidaknya ukurannya adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati ini, bumi yang kita pijaki ini adalah merupakan salah satu bentuk planet yang senantiasa terus berputar pada porosnya, di mana perputaran tersebut menjadikan adanya perubahan yang terjadi, di antaranya perubahan siang malam, ada perubahan cuaca dan lain sebagainya, kondisi satu kondisi yang lainnya. Begitu juga sama dengan kita yang hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, kita sebagai manusia dilahirkan oleh Allah, juga sama kondisinya, keadaannya pasti terus akan berputar, berganti dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, berubah dari satu keadaan yang lainnya, kadang naik, kadang turun. Ada juga kadang-kala kita suka, ada kalanya kita berduka, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita mungkin susah, sengsara. Maka semuanya itu pula yang terjadi itu merupakan suatu ketentuan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang ditakdirkan kepada kita semuanya yang hidup di dunia ini. Maka kadangkala pula kita dalam satu keadaan satu dengan yang lainnya yang tidak bisa kita tentukan bersama, karena itu adalah berdasarkan kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan dalam kehidupan kita, agar kita tidak terombang-ambing, agar kita bisa tetap satu tujuan, agar kita bisa senantiasa menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan kita, tantangan dalam kehidupan kita, maka kita harusnya punya pegangan, punya pendirian, punya sikap dalam menghadapi semua tantangan dalam kehidupan kita. Maka setidaknya dalam kesempatan yang mulia ini,
dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita yang tidak pasti, dalam berubah dalam satu keadaan-keadaan yang lainnya, maka kita setidaknya ada 3 amalan, ada 3 perbuatan yang bisa kita laksanakan dalam menghadapi tantangan tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah itu merupakan suatu kokoh dalam akidah, ketetapan dalam akidah, dan konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana begitu pentingnya istiqomah, ketetapan ini, istiqomah, kontinuitas ini, kesinambungan ini, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sufyan dari Abdullah radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Qala qultu qul amantu billahi tsumma istaqim. Telah berkata kepadaku, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Apa jawabnya Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Maka orang yang beristiqomah senantiasa selalu kokoh dalam akidahnya, tidak akan goyang keimanannya dalam kehidupannya beserta dengan tantangan dalam kehidupannya. Sekalipun dihadapkan dalam persoalan kehidupan kita, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi susah, dalam kondisi bahagia, muda, dan lain sebagainya, semuanya itu kalau kita dalam keadaan kokoh keimanan kita, dalam keadaan konsisten dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu kita senantiasa terus dalam menghadapinya dengan kita mendekatkan diri, senantiasa kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah senantiasa kokoh dalam akidahnya, senantiasa terus konsisten dalam ibadahnya, ini adalah merupakan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istiqomah, sikap kita, amalan kita agar senantiasa kita teguh dalam pendirian, bisa menghadapi dalam segala tantangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan adalah istikharah, yaitu maknanya adalah selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan kita, di mana semua perbuatan kita adalah penuh dengan pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan yang harus kita lakukan dalam perbuatan kita semuanya dalam kehidupan ini, di mana kita semuanya sudah tahu kita bebas, diberikan kebebasan dalam melaksanakan sesuatu, diberikan pilihan baik atau tidak, diberikan pilihan apa kita memilih hal yang hak atau yang batil. Tetapi semuanya kebebasan itu tentunya kita harus berlandaskan bahwasanya ada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan syariat agama yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Maka sebagai seorang muslim yang benar adalah selalu berpikir berkali-kali dengan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala tindakan kita, ucapan kita, dan semua yang kita laksanakan ini senantiasa dilandasi dengan petunjuk
dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini kita memang tentu bebas dalam melaksanakannya. Tapi tentang kebebasan ini ada hal lain, ada orang lain, ada hak-hak orang lain yang harus kita jaga bersama. Maka kebebasan dalam kehidupan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rambu-rambu dalam kehidupan ini. Beliau bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Wahai Muhammad, hiduplah kamu semuanya, hiduplah kamu, tetapi sesungguhnya kamu nanti akan mati, akan meninggal suatu saat nanti. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah apa yang kau sukai, fa innaka mufarikun, tetapi sungguh engkau nanti pada suatu saat akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, dan berbuatlah sesukamu, sesuai apa yang kamu inginkan, tapi sesungguhnya semua perbuatanmu pasti nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu sangat yang penting untuk kita resapi, di mana dalam hal ini kebebasan yang ada akhir-akhir ini tentunya kita harus tahu mana rambu-rambu yang sesuai dengan ajaran Allah, mana yang diperbolehkan dalam syariat-syariatnya, sehingga dalam keadaan apapun kita, dalam menghadapi tantangan apapun, kalau kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah kita akan diberikan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi pegangan kita bersama dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan yang silih berganti adalah istighfar. Istighfar ini adalah merupakan sikap kita yang selalu introspeksi diri, selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita semuanya, di mana kita menyadari dalam kehidupan ini, apalagi kita sebagai manusia biasa, bukan malaikat dan bukan nabi, bukan rasul, tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kekhilafan-kekhilafan yang kita kerjakan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan menyakiti dan lain sebagainya. Maka tentunya agar kita senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa tidak jauh dari Allah, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa mengevaluasi dalam diri kita, apakah kesalahan-kesalahan ini bisa jadi dosa yang kita kerjakan menjadikan sulitnya turunnya keberkahan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan dosa yang banyak, kemaksiatan yang banyak kita kerjakan dalam diri kita kehidupan ini, maka bisa jadi itulah turunnya ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang baik adalah kita senantiasa mengevaluasi diri kita, terus senantiasa kita mengintrospeksi diri kita, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dan tentunya kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesalahan yang kita kerjakan, tidak ada suatu hal kemaksiatan yang bisa kita kerjakan kalau kita mau beriktikad baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, insyaallah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan seluruhnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tiga hal yang kita lakukan ini dalam kehidupan ini, yang kita amalkan dengan senantiasa kita istiqomah, dengan senantiasa kita beristikharah, dan dengan senantiasa kita beristighfar, insyaallah dalam kehidupan ini akan diberikan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan tentunya kita diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada
kita semuanya, zahiran wa batinan, kesehatan kepada kita semuanya, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Semua keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak yang salihin salihat. Kita diberikan kelancaran rizki oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang menjadi hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bisa istiqomah dalam menjalankan perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita semuanya dijadikan sebagai hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma dafa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihana ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajal wallahu ya'lamu.